Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lilis Kurniati, NIM 1812104143. Baiklah, di sini saya akan sedikitnya memaparkan materi yang berjudul Hakikat Pengembangan Kurikulum. Poin yang pertama yaitu hakikat kurikulum development dengan kurikulum improvement. Pengembangan kurikulum atau kurikulum development adalah kegiatan menghasilkan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan atau proses yang mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum atau kurikulum development juga bisa diartikan sebagai kegiatan penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum. Sedangkan perbaikan kurikulum atau kurikulum improvement sering digunakan secara sinonim dengan pengembangan kurikulum, meskipun dalam beberapa kasus perbaikan dipandang sebagai hasil dari pengembangan. Baiklah, selanjutnya yaitu perbedaan kurikulum development dengan kurikulum improvement. Pengembangan kurikulum atau kurikulum development merupakan istilah yang lebih komprehensif yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, sedangkan perbaikan kurikulum atau kurikulum improvement sering digunakan secara sinonim dengan pengembangan kurikulum, meskipun dalam beberapa kasus perbaikan dipandang sebagai hasil dari pengembangan. Baiklah, selanjutnya yaitu urgensi pengembangan dan pembaharuan kurikulum. Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu sifatnya dinamis, serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Meskipun demikian, perubahan dan pengembangan harus dilakukan secara sistematis dan terarah, tidak asal berubah. Baiklah, selanjutnya yaitu strategi pengembangan kurikulum. Ada 4 strategi dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar. Maksudnya yaitu dalam merumuskan dan menyeleksi pengalaman belajar, hal yang harus dilakukan adalah memahami definisi pengalaman belajar dan landasan psikologi belajar. Nah, yang ketiga, mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar. Nah, maksudnya proses mengatur pengalaman-pengalaman belajar yang sudah dilakukan dan dialami siswa. Nah, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi. Nah, evaluasi merupakan proses peninjauan kembali yang bertujuan untuk pertimbangan dan perbaikan strategi pengembangan kurikulum sebelumnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan kurikulum. Menurut Nana Saudi, ada 6 langkah pengembangan kurikulum. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, analisis dan pengukuran kebutuhan. Yang ketiga, penyusunan desain kurikulum. Yang keempat, validasi kurikulum. Yang kelima, implementasi kurikulum. Dan yang terakhir, evaluasi kurikulum. Baiklah, poin yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Menurut Sukma Dinata, faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum ada 3 faktor. Yang pertama, perguruan tinggi, yang kedua, masyarakat, dan yang terakhir yaitu sistem nilai. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.